Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai laporan mini riset penamaan nama ilmiah tumbuhan spermatophyta. Adapun anggota kelompok kami dalam pengerjaan ini adalah saya sendiri, Muhammad Fadlan Ansor Nasution, dan teman-teman saya. Saya Husniatul Nisa. Saya Wiwi Nababan. Adapun mengenai latar belakang dari mini riset ini akan dibacakan oleh teman saya, Husniatul Nisa. Adapun latar belakang di mana penamaan ilmiah tumbuhan atau botani memiliki peran krusial dalam ilmu tumbuhan karena menyediakan sistematisasi dan konsistensi dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan spermatophyta yang mencakup tumbuhan berbunga atau Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae merupakan kelompok penting dalam klasifikasi tumbuhan. Berdasarkan alat reproduksi utama mereka, yaitu biji. Selanjutnya, adapun identifikasi masalah, yang pertama masalah konsistensi dalam penamaan ilmiah tumbuhan spermatophyta dan penyebab terjadinya perubahan nama ilmiah pada tumbuhan. Kedua, penamaan ilmiah yang konsisten dan akurat sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan spesies dengan jelas. Ketiga, pengaruh dan hubungan evolusi tumbuhan dengan perubahan nama ilmiah dan validasi nama tumbuhan terutama spermatophyta. Adapun rumusan masalah, yang pertama, kenapa terjadi masalah konsistensi penamaan ilmiah dan penyebab terjadinya perubahan nama ilmiah pada tumbuhan. Kedua, apa pentingnya penamaan ilmiah atau binomial nomenklatur. Ketiga, apa pengaruh dan hubungan evolusi tumbuhan dengan perubahan nama ilmiah dan validasi nama tumbuhan. Adapun tujuan yang pertama, untuk mengetahui mengapa terjadinya masalah konsistensi dalam penamaan dan penyebab terjadinya perubahan nama ilmiah pada tumbuhan. Kedua, untuk mengetahui pentingnya penamaan ilmiah atau biologi nomenklatur. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh dan hubungan evolusi tumbuhan dengan perubahan nama ilmiah dan validasi nama tumbuhan. Adapun manfaat yang pertama, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penamaan ilmiah tumbuhan dan validasi spermatophyta. Kedua, hasil riset ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan alam. Tiga, hasil riset ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga untuk pendidikan di bidang botani maupun lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya mengenai tinjauan Suatu makhluk hidup bertujuan untuk menyediakan tinjauan teoritis. Penamaan ilmiah suatu makhluk hidup bertujuan untuk menyediakan referensi dan memfasilitasi komunikasi ilmiah mengenai makhluk hidup tersebut. Penamaan tersebut harus dipahami secara universal, presisi dan stabil,
sehingga dapat mempermudah penulisan pustaka secara akurat dalam kegiatan penelitian. Nama umum atau lokal dari suatu makhluk hidup penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak cukup akurat secara ilmiah. Perubahan nama jenis dan suku tumbuhan merupakan hal yang sering terjadi dalam kajian taksonomi tumbuhan. Kegiatan validasi perlu dilakukan untuk menjaga keakuratan dan kekinian nama jenis dan suku tumbuhan. Validasi nama jenis dan suku tumbuhan merupakan sebuah proses verifikasi nama ilmiah yang diterima saat ini. Validasi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan seorang peneliti dan kurator taksonomi sehingga memerlukan sumber acuan yang komprehensif dalam studi kepustakaannya. Kajian mengenai validasi nama ilmiah dan suku tumbuhan perlu dilakukan karena informasi tersebut belum diketahui secara luas dan masih ada penelitian yang menggunakan nama ilmiah tumbuhan yang tidak diterima saat ini. Validasi nama ilmiah, jenis, dan suku pada tumbuhan merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan, terutama dalam penelitian ilmiah yang melibatkan jenis tumbuhan di dalamnya. Validasi juga penting dalam menjaga keakuratan nama jenis dan suku pada koleksi spesimen herbarium. Para ahli taksonomi tumbuhan acap kali melakukan perubahan konsep jenis akibat yang ditemukannya berbagai bukti ilmiah baru tentang jenis tumbuhan tersebut. Dengan demikian, nama ilmiah jenis atau suku suatu tumbuhan bersifat dinamis dan nama yang sedang diterima saat itulah yang harus digunakan untuk menamai jenis dan suku pada tumbuhan yang diteliti. Nama-nama ilmiah yang melekat padanya dapat dijadikan sinonim. Kenyataannya, hanya akan ada satu nama ilmiah untuk satu jenis tumbuhan yang diterima pada saat itu. Untuk itulah validasi perlu dilakukan. Validasi nama jenis, salah satunya dapat dilakukan melalui laman daring seperti pada portal International Plant Names Index atau IPNI, Tropicus, dan The Plant List. Kerangka pikiran. Peran penting penamaan ilmiah dalam taksonomi tumbuhan memiliki peran penting untuk kesesuaian internasional, memberikan gambaran khusus secara spesifik mengenai suatu spesies, kemudahan penyimpanan data, menggambarkan hubungan kekerabatan antar spesies dan pengelompokan dan pemahaman evolusi tumbuhan mendukung penelitian dan konservasi. Penamaan ilmiah. Konsep dasar dan sejarah sistem penamaan ilmiah binomial yang memerlukan validasi dan pembaharuan data dalam setiap evolusi tumbuhan tersebut. Taksonomi tumbuhan, penggolongan dan klasifikasi tumbuhan spermatopita. Studi terdahulu menggunakan website atau portal yang mencatat sejarah penamaan dan rombakan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya melalui daring. Sampel studi penentuan 15 sampel tumbuhan spermatopita yang digunakan dalam analisis. Kesesuaian dengan morfologi, hubungan antar nama ilmiah dan karakteristik morfologi tumbuhan, implikasi temuan, signifikansi pola penamaan ilmiah dalam pemahaman evolusi, dan keberagaman tumbuhan spermatopita. Konsistensi penamaan. Potensi untuk meningkatkan konsistensi dalam penamaan ilmiah tumbuhan spermatopita, batasan penelitian, kendala yang dihadapi dalam analisis penamaan ilmiah yang sudah sesuai, seperti penamaan temulawak Curcuma santorija Rox oleh Roxburgh tahun 1839 yang masih dipakai hingga saat ini. Nama ilmiah jenis tumbuhan terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin atau yang dilatinkan memerlukan validasi dalam menjaga keakuratan nama jenis dan suku pada koleksi spesimen. Sehingga nama ilmiah jenis atau suku suatu tumbuhan bersifat dinamis dan nama yang sedang diterima saat itulah yang harus digunakan untuk menamai jenis dan suku pada tumbuhan yang diteliti. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya mengenai metode penelitian dan lokasi akan dibacakan oleh Wiwi. Adapun bab 3 berisi metode penelitian dan lokasi waktu penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu dengan metode deskriptif yang menggabungkan pengamatan dan analisis terhadap data yang diperoleh dari situs web Tropicos dan IPNI. Metode deskriptif ini menggambarkan dan menganalisis informasi yang ditemukan secara detail tanpa memanipulasi variabel atau melakukan intervensi. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang taksonomi tumbuhan dan dapat mengevaluasi konsistensi informasi antara kedua sumber data tersebut. Adapun lokasi dan waktu penelitian berada di Jalan William Iskandar Pasar 5 Medan Estate, tepatnya di Laboratorium Biologi Universitas Negeri Medan pada tahun 2024. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari Tropicos dan IPNI. Digunakan untuk mendapatkan informasi tentang nama ilmiah tumbuhan spermatopita. Tropicos yang dikelola oleh Missouri Botanical Garden menyediakan data yang kaya akan informasi tentang taksonomi tumbuhan, termasuk sinonim, distribusi geografis, dan literatur terkait. Sementara IPNI atau The International Plant Name Index mencakup informasi tentang nama-nama ilmiah tumbuhan dari berbagai sumber di seluruh dunia. Dengan menggunakan kedua sumber ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan akurat tentang nama latin tumbuhan yang sedang diteliti dalam kaitannya dengan klasifikasi ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan referensi lainnya mengenai penamaan nama ilmiah tumbuhan spermatopita. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan database Tropicos untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang taksonomi dan nama latin tumbuhan spermatopita ini. Begitu juga dengan database IPNI atau The International Plant Names Index yang diakses dan digunakan untuk mencari serta mendapatkan informasi tentang nama ilmiah tumbuhan dari berbagai sumber di seluruh dunia. Adapun mengenai tabel hasil penelitian yang kami dapatkan, Carica pepaya atau tumbuhan pepaya sebagai nama latin yang disahkan berdasarkan nama latin tropik di website Tropicos dan IPNI. Yang pertama kali ditemukan oleh Linnaeus di tahun 1753. Adapun nama sinonim dari pepaya dapat dilihat dalam layar. Kemudian serai atau Cymbopogon citratus. Berdasarkan hasil literatur dari Tropicos dan IPNI, didapatkan bahwa nama latin Cymbopogon citratus atau serai ini tidak mengalami revisi dalam namanya. Nama ini ditemukan oleh Ford X. Dejestov di tahun 1906. Kemudian tumbuhan kacang kedelai atau nama latin Vicenem. Berdasarkan nama latin pada Tropicos dan nama latin pada IPNI, didapati bahwa nama latin Vicenem pertama kali ditemukan oleh Elmer pada tahun 1917. Adapun toge atau Physalis radiatus berdasarkan database Tropicos dan IPNI, nama latin Physalis radiatus ini pertama kali ditemukan oleh Linnaeus di tahun 1753. Adapun jahe merah atau Cinnabar
officinale var ditemukan oleh Roscoe tahun 1807 sebagai Cinniber officinale yang kemudian diperbarui terakhir kali oleh Zhu dan Chen di tahun 1992 sebagai Cinniber officinale var. Selanjutnya ada kunyit atau Curcuma domestica var. Berdasarkan database Web Tropicals dan IPNI, ditemukan bahwa nama Latin kunyit ialah Curcuma domestica var yang ditemukan oleh Valeton tahun 1981 tanpa ada perubahan yang mana nama ini dipakai hingga kini. Kemudian temulawak atau Curcuma centrorhiza Rox. Berdasarkan literasi mengenai nama Latin temulawak, ditemukan tahun 1839 oleh Roxburgh, yang mana hingga saat ini nama tersebut masih dipakai dan tidak mengalami proses revisi. Tanaman lidah buaya atau Aloe vera, berdasarkan literasi mengenai nama Latin menggunakan website Tropicos dan IPNI, lidah buaya ditemukan oleh Linnaeus di tahun 1753. Nama tersebut diperbaharui atau disingkat menjadi aloe vera yang semula diberi nama aloe perfoliata parvera oleh Burns di tahun 1768. Selanjutnya ada kayu manis atau Cinnamomum burmoni. Berdasarkan pencarian nama Latin di Tropicos dan IPNI, nama ini dibuat oleh Nes Fahun tahun 1825 secara resmi di Cleveland and Echo tahun 1980. Adapun tumbuhan ke-10, jambu biji atau Pisidium buah Javael, berdasarkan literatur, nama Latin ini ditemukan oleh Linnaeus tahun 1753. Meskipun mengalami revisi sebanyak 3 kali, nama Latin jambu ini tetap kembali digunakan penggunaan nama Latin yang pertama. Adapun mengkudu atau Morinda citrifolia mengalami revisi nama sebanyak 6 kali, namun nama Latin mengkudu ini diresmikan dan dipakai hingga kini, yang dibuat oleh Linnaeus tahun 1753. Kemudian ada pisang atau Musa paradisiaca L. Berdasarkan pencarian nama Latin di Berdasarkan hasil literatur, nama Latin ini pertama kali dibuat oleh Linnaeus dan mengalami beberapa kali perubahan, namun kembali digunakan penggunaan nama Latin yang pertama kali.
Selanjutnya ada mentimun atau Cucumis yang mana berdasarkan pencarian nama latin di Tropicus dan IPNI, nama latin Cucumis ditemukan pertama kali oleh Linnaeus di tahun 1753. Daun kemangi atau Ocimum santum L ditemukan pertama kali oleh Linnaeus pada tahun 1767 dan nama ini mengalami beberapa kali revisi serupa dengan mengkudu. Dia penggunaan nama ini tetap digunakan penggunaan nama yang pertama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan yang pertama, masalah konsistensi dalam penamaan tumbuhan terjadi karena penggunaan nama ilmiah yang berbeda oleh ahli botani dan sumber literatur yang beragam. Penyebab terjadinya perubahan terhadap nama ilmiah tumbuhan dikarenakan variasi dalam interpretasi taksonomi, perubahan informasi genetik, revisi taksonomi, dan perbedaan dalam penggunaan konvensi nomenklatur, dan kesalahan tata nama ilmiah sebelumnya. Yang kedua, penamaan ilmiah atau biologi nomenklatur penting karena memungkinkan identifikasi yang jelas dan akurat terhadap spesies tumbuhan, mendukung komunikasi ilmiah yang efektif, membantu konservasi spesies, memfasilitasi pengembangan katalog spesies yang lengkap, serta menghindari konflik nama dan sinonim yang membingungkan. Yang ketiga, evolusi tumbuhan memiliki pengaruh besar terhadap perubahan nama ilmiah dan validasi nama tumbuhan. Hal ini terjadi karena evolusi membawa pemahaman baru tentang hubungan filogenetik antara tumbuhan yang seringkali menghasilkan revisi taksonomi dan perubahan nama ilmiah untuk mencerminkan hubungan yang lebih akurat di dalam taksonomi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian kami. Dan selanjutnya sekian hasil dari presentasi kami. Untuk kekurangan dan kejelasannya kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Terima kasih.